Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regi Aparan Harahap dengan NPM 2008260148. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu terkait blok sel molekular and hematologi. Yang pertama itu di sini kita bisa lihat ada biologi seluler dan juga molekuler. Di sini kita mempelajari struktur dan fungsi komponen seluler serta mekanisme molekuler yang terjadi di dalamnya, yaitu struktur DNA dan RNA, kemudian ada juga yaitu DNA ini ataupun deoksiribonucleic acid itu adalah molekul yang menyimpan informasi genetik dalam bentuk kode gen. Kemudian di situ kita bisa lihat ada RNA. Jadi RNA ini adalah ribonucleic acid yang berperan dalam proses ekspresi gen termasuk sintesis protein. Kemudian ada DNA tersusun dari nukleotida ataupun adenin, timin, sitosin dan juga guanin. Itu adalah sedangkan RNA ini menggantikan timin dan juga urasil. Kemudian kita lihat ada ekspresi gen. Jadi pada untuk ekspresi gen ini ada proses perubahan informasi genetik dalam DNA yang menjadi protein. Di sini melibatkan dua tahap utama, yaitu transkripsi DNA ke RNA dan juga translasi RNA ke protein. Jadi regulasi ekspresi gen juga ini menentukan bagaimana sel bereaksi terhadap lingkungan dan juga berkembang. Kemudian ada juga di sini kita bisa lihat ada regulasi seluler. Di sini adalah mekanisme yang mengontrol aktivitas sel termasuk siklus sel, apoptosis ataupun kematian sel terprogram dan sinyal seluler. Kemudian melibatkan protein seperti enzim, faktor transkripsi, dan jalur sinyal molekuler seperti MAPK dan juga P13K. Di sini kita bisa lihat juga ada struktur dan fungsi darah. Sini ada eritrosit. Eritrosit ini seperti yang kita ketahui adalah sel darah merah. Ini berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh melalui hemoglobin. Dan eritrosit ini berumur sekitar 120 hari setelah dihancurkan di hati dan juga limpa. Kemudian juga kekurangan eritrosit menyebabkan anemia, sedangkan berlebihan bisa menyebabkan polistemia. Kemudian kita lihat ada leukosit. Leukosit ini adalah sel darah putih. Ini berperan dalam sistem imun melawan infeksi bakteri, virus dan juga patogen lainnya. Dibagi menjadi neutrofil, limfosit, dan juga monosit, eosinofil dan juga basofil. Jadi ini peningkatan leukosit bisa menunjukkan infeksi atau leukemia. Ada juga kita lihat trombosit. Trombosit ini ada platelet. Jadi ini berperan dalam pembekuan darah untuk mencegah perdarahan berlebihan. Jadi kadar trombosit ini yang rendah bisa menyebabkan trombositopenia yang meningkatkan risiko pendarahan. Kemudian ada plasma darah. Plasma darah ini adalah cairan kuning yang mengandung air, elektrolit, protein seperti albumin, globulin, fibrinogen, hormon dan juga zat gizi berperan dalam transportasi zat dan keseimbangan elektrolit. Kita bisa lihat juga di sini ada hematopoiesis. Ini proses pembentukan sel darah yang berlangsung di sumsum tulang. Jadi dia ada proses pembentukan sel darah yang paling pertama. Itu berawal dari hematopoietic stem cells atau HSCS di sumsum tulang yang berdiferensiasi menjadi berbagai sel darah. Diferensiasi sel induk seperti eritopoiesis itu pembentukan eritrosit dirangsang oleh eritoprotein atau EPO. Leukopoiesis atau pembentukan leukosit dipengaruhi oleh G, CSF dan MCSF. Trombopoiesis itu pembentukan trombosit dikontrol oleh trombopoietin. Dan juga ada juga regulasi hematopoiesis. Di sini dipengaruhi oleh hormon, faktor pertumbuhan dan kebutuhan fisiologis tubuh. Gangguan hematopoiesis bisa menyebabkan penyakit seperti anemia aplastik, leukemia, dan myelodysplastic syndrome ataupun MDS. Ada juga gangguan hematologi, itu seperti ini kondisi medis yang mempengaruhi komponen darah seperti anemia. Ini anemia itu kondisi kadar hemoglobin yang rendah menyebabkan kelelahan, pucat dan sesak napas. Ada leukemia, itu kanker darah akibat produksi berlebihan leukosit yang tidak normal. Ada hemofilia, gangguan pembekuan darah karena kekurangan faktor pembekuan yang ditandai dengan pendarahan berlebihan dan sulit berhenti. Ada thalassemia, ini kelainan genetik yang menyebabkan produksi hemoglobin abnormal, berujung pada anemia berat. Terus di sini kita lihat ada tes laboratorium hematologi.
Ini digunakan untuk mendiagnosis penggangguan darah. Yang pertama ada CBC, yaitu Complete Blood Count. Ini mengukur jumlah eritrosit, leukosit, trombosit, dan hemoglobin dan juga hematokrit. Hematokrit, presentasi volume darah yang terdiri dari eritrosit. Kalau dia rendah, berarti dia anemia. Kalau dia tinggi, berarti dia dehidrasi atau polistemia. Ada retikulosit, sel darah merah yang muda yang menandakan produksi eritrosit ini di sumsum tulang belakang. Dan terakhir itu ada peripheral blood smear. Ini pemeriksaan morfologi sel darah dengan mikroskopik. Bisa mendeteksi kelainan seperti sikel, sel, anemia, leukemia, dan juga infeksi malaria. Kesimpulannya, jadi blok sel molekuler dan juga hematologi ini sangat penting untuk memahami dasar molekuler sel, fungsi darah, proses hematopoiesis, gangguan darah, serta metode diagnostik yang digunakan dalam bidang medis. Mungkin itu sajalah presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regi Aparana Rahab. Terima kasih.